Bab 69. Bisikan masa lalu yang belum padam. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Kirana, Raihan merasa lega telah memilih untuk terus jujur kepada Ayla. Ia mengira semua telah usai. Namun, masa lalu yang telah dibungkam rupanya hanya menunggu waktu untuk kembali bersuara. Beberapa hari setelahnya, Raihan menerima undangan digital dari sebuah perusahaan rintisan yang baru diluncurkan. Perusahaannya bergerak di bidang investasi dan pengembangan kreatif. Tapi yang mengejutkan bukan konsep bisnisnya, melainkan siapa yang berada di baliknya. Kirana Aditya, mantan tunangan yang kini menjadi CEO dan pemilik saham utama perusahaan tersebut. Raihan memandangi undangan itu berulang kali. Pikirannya campur aduk. Ia ingin bersikap profesional. Tapi bagaimana jika kehadirannya malah menjadi api dalam sekam yang belum padam? Di sisi lain, Ayla semakin aktif menulis di blognya. Ia mencoba menenangkan diri lewat tulisan, tetapi hati kecilnya belum tenang. Ia menerima komentar dari pembaca yang mengaku sebagai pengamat dari masa lalu, komentar yang membuat Ayla menduga Kirana mungkin belum sepenuhnya pergi. Kau percaya suamimu jujur? Hati perempuan tak semudah itu melupakan, apalagi jika belum sepenuhnya selesai. Ayla tidak tahu siapa yang menulis itu. Tapi kalimat itu menancap di benaknya. Hatinya goyah. Ia mencoba percaya. Tapi bisikan keraguan terus menghantui. Suatu malam, saat mereka berdua sedang duduk menikmati udara balkon, Ayla membuka pembicaraan dengan tenang. "Ray, kamu tahu tentang perusahaan baru Kirana?" Raihan menoleh cepat. "Aku baru saja dapat undangannya. Dia mengajak aku hadir di presentasi peluncuran perusahaan itu. Tapi aku belum jawab." "Kamu akan datang?" tanya Ayla. Matanya jernih menatap Raihan. Raihan ragu sejenak. "Kalau kamu izinkan, aku mau datang. Tapi hanya sebagai tamu bisnis. Aku nggak akan menyentuh apapun yang bisa mengganggu kita." Ayla menunduk sejenak, lalu berkata, "Datanglah. Tapi janji satu hal. Apapun yang terjadi, kamu cerita semua. Satu kata pun jangan kamu sembunyikan." Hari presentasi pun tiba. Raihan berdiri di depan gedung pertemuan mewah di pusat kota. Ia melihat poster besar bertuliskan, "Grand Launching, Kadaf Ventures Empowering Creative Minds." Di bawahnya, nama Kirana Aditya tertulis jelas sebagai founder. Raihan masuk, mengenakan jas abu-abu gelap. Ia sengaja tampil biasa, tak ingin menjadi sorotan. Ayla dipenuhi investor, media, dan tokoh industri kreatif. Saat Kirana naik ke panggung, ruangan hening. Kirana tampil memukau dengan setelan blazer hitam dan riasan minimalis. Pembawaannya tenang, suaranya lantang, penuh kepercayaan diri. Ia menyampaikan visi dan misi Kadaf, diselingi cerita pribadinya tentang membangun usaha dari nol setelah mengalami kegagalan. Kadang, untuk membangun sesuatu yang hebat, kita harus kehilangan lebih dulu. Dari kehilangan itulah saya belajar bahwa kita bisa memilih arah baru tanpa perlu memusuhi masa lalu. Ucapan itu seperti ditujukan langsung ke Raihan. Mata mereka bertemu sesaat. Tidak ada senyum, tidak ada lambaian tangan, hanya tatapan yang syarat makna dan sejarah panjang. Usai acara, Kirana menghampiri Raihan. "Kamu datang juga?" ucapnya sambil menatapnya dengan mata datar. "Aku datang sebagai pengamat." "Bukan, yang lain," jawab Raihan hati-hati. Kirana tertawa kecil. "Tenang, aku bukan ingin menghidupkan kembali cerita lama. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Dan kamu berhasil," kata Raihan. "Tapi aku harap kita tetap di jalur masing-masing." Kirana mengangguk. "Aku tak pernah ingin merebut apapun lagi darimu. Tapi Raihan, masa lalu kita tak akan benar-benar mati. Itu akan tetap hidup dalam versi yang berbeda. Kadang diam, kadang berbisik." Raihan terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar. Tapi ia juga tahu masa depan yang ia bangun bersama Ayla jauh lebih penting. Malam itu, Raihan menceritakan segalanya pada Ayla. Ia tidak menyisakan satupun detail. Dari isi presentasi hingga percakapannya dengan Kirana. Ia ingin Ayla tahu semuanya. Ayla mendengarkan dalam diam. Ia tidak memotong, tidak bertanya. Hanya setelah Raihan selesai, ia menghela nafas panjang. "Aku percaya kamu,
Tapi bukan Kirana yang aku khawatirkan, Ray. Kadang yang paling berbahaya adalah kita sendiri saat kita mulai merasa kuat lalu lengah. Raihan menunduk, lalu menggenggam tangan Ayla. Aku tidak akan lengah, kamu adalah rumahku. Aku tak mau kemanapun lagi. Beberapa hari setelahnya, Ayla menerima email dari penerbit besar. Naskah novelnya diterima. Ia melonjak kegirangan. Dan, seperti biasa, Raihan adalah orang pertama yang tahu. Kamu layak mendapatkannya. Dunia harus baca tulisanmu, kata Raihan sambil memeluknya. Di tengah kebahagiaan itu, Ayla menatap langit dari jendela kamar mereka. Ia sadar, masa lalu tak bisa dihapus, tapi ia bisa memilih untuk tidak membiarkannya menentukan arah langkah mereka. Dan di saat malam sunyi itu, ia menulis satu paragraf pembuka untuk bukunya yang baru. Di antara cinta dan luka, manusia harus belajar memilih. Kadang yang menyakitkan bukan peristiwa, tapi kenangan yang tak selesai. Tapi cinta yang bertahan, bukan karena tak pernah diuji, melainkan karena terus memilih untuk tinggal.